Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sulit dapat pupuk bersubsidi, Presiden Joko Widodo berjanji pada petani se-Jawa Tengah untuk tambah anggaran subsidi pupuk tahun ini. Seorang ayah di Mijen, Kota Semarang menghabisi nyawa anak sulungnya yang mengamuk karena mabuk saat perayaan Tahun Baru. Kesal terkena gelombang banjir dari kendaraan yang melintas, warga desa Ngambak Rejo Grobogan tutup jalan yang terendam banjir. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menemukan peningkatan peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu jelang perayaan pergantian Tahun Baru. Pihaknya menggagalkan pengedaran narkoba dari Medan ke Semarang. Dari tangan tersangka DAB, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menyita ganja dan tembakau gorila yang hendak diedarkan saat pergantian tahun 2024 lalu. Terungkapnya jaringan ini atas kerjasama dengan perwakilan kantor wilayah Bea Cukai yang mendeteksi penyaluran narkotika dari Medan, Sumatera Utara ke kota Semarang dengan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi atau jasa pengiriman daring. Berupa ganja dan tembakau gorila, ini rencananya akan diedarkan di kota Semarang dalam rangka menyambut Tahun Baru 2024. Dan kami berhasil mengungkap serta menyitanya. Dan barang bukti ini akan kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan terhadap pelaku yang lainnya. Barang bukti ini disita dari jalur Medan, Sumatera Utara ke Jawa Tengah, yaitu di kota Semarang. Berhasil kita lakukan upaya-upaya penggagalan, baik yang melalui pembelian dari media sosial maupun pengiriman dari jasa pengiriman. Dari data tahun 2023, BNNP Jawa Tengah mengungkap 25 kasus tindak pidana narkotika dan menangkap 28 tersangka. Dari 25 kasus itu disita 1,2 kg sabu-sabu, 3,6 kg ganja, 6,13 gram ekstasi, dan 9,79 gram tembakau gorila. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang ayah di Mijen, Kota Semarang menghabisi nyawa anak sulungnya sendiri 1 Januari lalu. Tersangka kalap karena korban yang mabuk mengancam istri dan anak bungsunya dengan pisau. Ibarat seperti nasi sudah menjadi bubur, Sutikno Miji hanya bisa menyesali perbuatannya telah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri, Guntur Surono, di rumahnya di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Senin sore 1 Januari lalu. Kepada polisi, Sutikno mengungkapkan korban Guntur Surono, anak pertamanya, tiba di rumah dalam kondisi mabuk dan mengancam istri serta adik korban dengan pisau. Sutikno yang tengah berada di dapur pun kemudian berupaya mencegah korban agar tidak melukai ibu dan adiknya. Mabuk tiga hari, ngepel, dia mabuk, lah tahu-tahu itu cekcok sama adiknya saya itu di bawah di dapur. Ibunya teriak-teriak, "Pak, ini anak itu tukaran." Lah itu mau dibunuh adiknya, nanti yang habis bunuh adiknya saya. Lah itu Pak ditulungi Pak, lah saya pisah. Sutikno yang gelap mata kemudian memukuli korban dengan kayu dan batu bata ringan. Naas, pukulan di bagian kepala mengakhiri hidup sang anak. Hasil otopsi, penyebab kematian yang paling parah adalah luka di kepala. Luka di kepala sehingga menimbulkan kematian dari korban. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 338 KUHP, dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pemotor trail ditemukan tewas di areal hutan di Klaten. Ketika ditemukan, korban tergeletak masih mengenakan pakaian lengkap di samping motornya.
Agus Temu, seorang pemotor trail, ditemukan tidak bernyawa di areal hutan desa Krakitan Bayat, Klaten, Selasa pagi. Pria berusia 47 tahun itu ditemukan sudah tidak bernyawa oleh warga setempat. Korban ditemukan tergeletak masih mengenakan pakaian lengkap di samping sepeda motor yang ia kendarai. Hasil penyelidikan Polres Klaten menyebutkan sebelum ditemukan tewas, korban bersama komunitas pesepeda motor trail sedang melaksanakan kegiatan reuni Senin 1 Januari lalu. Sesampainya di desa Krakitan Bayat, rombongan beristirahat. Selang 1 jam kemudian, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan. Namun korban menyampaikan tidak ikut melanjutkan perjalanan dengan alasan kendaraan sedang bermasalah. Korban yang ditunggu-tunggu oleh temannya tak kunjung datang. Bersangkutan kegiatan mau reunian trail. Nah, cuma saat diajak dengan temannya yang bersangkutan itu untuk menunda karena mungkin alasannya motornya bermasalah. Ternyata ditunggu tidak kembali. Esokan harinya diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Petugas gabungan bersama tim medis yang mendatangi lokasi sempat melakukan pemeriksaan awal sebelum dievakuasi. Petugas gabungan bersama tim medis yang mendatangi lokasi sempat melakukan pemeriksaan medis sebelum jenazah dievakuasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada perwakilan keluarga untuk dimakamkan. Krishna Agung melaporkan dari Klaten. Warga desa Ngambak Rejo, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan menutup jalan di depan rumah mereka yang terendam banjir. Warga kesal, gelombang air akibat kendaraan yang melintas menyebabkan rumah mereka rusak. Warga desa Ngambak Rejo, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan, Selasa lalu menutup jalan dan melarang pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor melintas. Warga kesal karena sejak pagi banyak pengguna kendaraan bermotor yang menerobos banjir dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan gelombang air. Warga semakin kesal karena gelombang air yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan pada rumah mereka. Ya karena airnya moncrotnya kenceng, Pak. Airnya tuh itunya kenceng, jadinya kalau ada orang lewat motor-motor kan airnya itunya kenceng. Apalagi truk tadi, pintu saya sampai ini aja pada jebol tuh waktu truk itu tadi. Jalan ditutup warga dari dua arah kurang lebih sepanjang 200 meter. Warga menyatakan akan membuka kembali blokade setelah banjir surut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.